Di desa terpencil bernama Sukamisteri, ada seorang gadis bernama Amel yang baru saja pindah ke rumah tua warisan neneknya, Nyai Mirah. Rumah itu terkenal di desa karena kisah-kisah menyeramkan yang mengelilinginya. Penduduk desa sering memperingatkan bahwa rumah itu menyimpan rahasia gelap. Tetapi Amel tidak mempercayai tahayul. Baginya, rumah itu hanyalah bangunan tua yang butuh renovasi. Saat pertama kali masuk, Amel disambut oleh aroma lembab dan debu yang memenuhi udara. Ia mulai membersihkan rumah itu, dan di ruang tamu, ia menemukan sebuah cermin besar tergantung di dinding. Cermin itu memiliki bingkai kayu hitam dengan ukiran wajah-wajah aneh yang tampak seperti menangis. Ketika Amel menyentuh bingkai itu, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Cermin tua ini pasti antik. Gumam Amel sambil mengusap permukaannya yang dipenuhi debu. Ia memutuskan untuk membiarkan cermin itu di tempatnya, meskipun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Malam pertama Amel di rumah itu berjalan tenang. Hingga tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan halus yang terdengar dari arah ruang tamu. Dengan rasa penasaran, ia turun dan mendapati cermin itu bergetar pelan. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Amel mendekat dengan hati-hati. Saat ia melihat ke dalam cermin, bayangannya tampak berbeda. Mata bayangannya tidak bergerak seperti miliknya, dan bibir bayangan itu menyunggingkan senyum tipis yang tidak ia buat. Siapa di sana? Bisik Amel, setengah berharap tidak ada jawaban. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara dengan suara yang serak. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Amel melangkah mundur, terjatuh, dan menatap cermin dengan mata melebar. Ia segera menutup cermin itu dengan kain tebal dan berlari kembali ke kamar. Keesokan harinya, Amel memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang rumah dan cermin itu. Salah seorang tetua desa bernama Pak Sutir. Pak Sutir dengan enggan menceritakan legenda tentang Nyai Mirah. Nyai Mirah adalah wanita yang cerdas, tetapi ia juga terkenal karena ilmu hitamnya. Konon, ia menciptakan cermin itu untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Tetapi, sesuatu yang lebih gelap terjebak di dalamnya, kata Pak Sutir dengan wajah tegang. Amel merasa cerita itu terlalu berlebihan. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi malam berikutnya, keanehan kembali terjadi. Kini suara bisikan terdengar lebih jelas, dan mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di dalam ruangan gelap, mengetuk-ngetuk cermin dari sisi lain sambil memohon pertolongan. Amel akhirnya memberanikan diri untuk membuka kain penutup cermin. Ia berdiri di depannya, menatap bayangannya yang kembali tersenyum. Kamu ingin tahu kebenaran, bukan? Kata bayangan itu. Amel terdiam. Ia merasa aneh bahwa suaranya sendiri terdengar begitu asing. Aku bisa membuatmu menemukan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, tetapi kamu harus membebaskanku. Lanjut bayangan itu. Amel meskipun takut, ia merasa tergoda untuk mengikuti perkataan bayangannya. Ia ingin tahu rahasia di balik cermin itu dan kutukannya menghantui keluarganya.
bayangan itu memberinya petunjuk untuk melakukan ritual yang akan membebaskannya. Menyalakan lilin di depan cermin, melafalkan mantra dalam buku tua milik Nyai Mirah, dan membiarkan darahnya menetes ke bingkai cermin. Amel menyiapkan segalanya seperti yang dikatakan bayangan itu. Ketika ia mulai melafalkan mantra, suasana di rumah berubah. Angin dingin bertiup, dan cermin mulai bergetar hebat. Dari dalam cermin, bayangan Amel perlahan keluar. Namun, bayangan itu tidak terlihat seperti dirinya lagi. Wujudnya berubah menjadi sosok wanita tua dengan mata merah menyala, Nyai Mirah. Akhirnya aku bebas. Teriaknya. Amel mundur ketakutan. Ia baru menyadari bahwa ia telah diperdaya. Nyai Mirah adalah arwah yang terjebak di dalam cermin. Dan sekarang, ia kembali ke dunia nyata, mengambil alih tubuh Amel. Amel merasakan tubuhnya ditarik ke dalam cermin. Ia mencoba melawan, tetapi sia-sia. Dalam sekejap, ia menemukan dirinya berada di dunia cermin, tempat yang gelap dan penuh bayangan roh lain yang terperangkap. Di dunia cermin, Amel bertemu dengan roh-roh lain yang ternyata adalah korban-korban Nyai Mirah. Mereka memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghancurkan hati Nyai Mirah yang disembunyikan di dalam rumah itu. Tetapi hanya seseorang di dunia nyata yang bisa menghancurkannya. Amel mencoba berkomunikasi dengan dunia nyata melalui cermin. Ia menyadari bahwa cermin itu adalah gerbang dua arah. Ia mulai mengirimkan pesan kepada siapapun yang bisa melihatnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Hingga suatu hari, seorang anak kecil dari desa masuk ke rumah itu. Anak itu bernama Bima. Bima adalah cucu Pak Sudir. Bima mendengar suara Amel dari cermin dan mulai mencari hati Nyai Mirah sesuai petunjuknya. Setelah pencarian yang panjang, ia menemukannya di ruang bawah tanah rumah itu. Sebuah kotak kecil yang berisi hati yang telah menghitam. Namun, sebelum Bima bisa menghancurkannya, Nyai Mirah muncul dengan tubuh Amel. Ia mencoba menghentikan Bima. Di saat terakhir, Amel dari dalam cermin memberikan kekuatan kepada Bima untuk menghancurkan hati itu. Ketika hati itu hancur, Nyai Mirah menjerit dan lenyap dalam asap hitam. Cermin di ruang tamu retak dan dunia cermin mulai runtuh. Amel merasa tubuhnya ditarik kembali ke dunia nyata. Ketika Amel terbangun, ia mendapati dirinya di ruang tamu. Cermin itu kini telah hancur berkeping-keping. Penduduk desa mengira semuanya telah selesai. Tetapi ketika Amel melihat bayangannya di pecahan cermin, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu tersenyum sinis dan berbisik. Kamu pikir semuanya telah selesai? Kini aku ada di dalam dirimu. Amel tersadar bahwa kutukan ini tidak pernah benar-benar hilang. Kini Nyai Mirah hidup melalui tubuhnya, dan ia harus berjuang melawan kegelapan yang mulai menguasai dirinya.
Amel tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dirinya kini berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa gelap dan menyeramkan. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di kepalanya. Suara Nyai Mira. Awalnya, bisikan itu hanya berupa ancaman kecil. Tetapi lama-kelamaan, suara itu semakin mendominasi. Tubuh ini milikku. Kamu hanya sementara di sini. Suara itu berkata setiap malam. Amel mencoba melawan. Ia mengurung dirinya di rumah, berharap bisa menemukan cara untuk menghilangkan pengaruh Nyai Mira. Ia mencari-cari di buku tua milik neneknya, berharap ada petunjuk. Namun, setiap kali ia menemukan sesuatu yang berguna, bisikan itu semakin keras, membuatnya sulit berkonsentrasi. Tidak hanya suara itu, Amel mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Terkadang, ia merasa tubuhnya bergerak sendiri. Pada malam-malam tertentu, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak ia kenal, dengan tangan berlumuran darah tanpa tahu apa yang telah ia lakukan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada Amel. Mereka melihatnya berkeliaran di malam hari dengan tatapan kosong, berbicara sendiri, dan terkadang tertawa tanpa alasan. Desas-desus pun mulai menyebar bahwa Amel telah dirasuki arwah jahat. Pak Sudir, yang merasa bertanggung jawab karena pernah menceritakan tentang cermin itu, mendatangi Amel. Kamu harus meninggalkan rumah ini. Kutukan Nyai Mira terlalu kuat. Jika kamu tetap di sini, dia akan mengambil alih sepenuhnya, kata Pak Sudir. Namun, Amel menolak. Ia merasa ini adalah pertarungan antara dirinya dan Nyai Mira. Ia tidak akan menyerah. Di tengah perjuangannya, Amel menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam buku tua itu. Tertulis bahwa kutukan Nyai Mira tidak hanya terhubung dengan cermin, tetapi juga dengan darah keluarga. Selama ada keturunan keluarga Nyai Mira, kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Hal ini membuat Amel bertanya-tanya, apakah mungkin ada cara untuk mengakhiri kutukan ini tanpa harus mengorbankan dirinya? Ia menemukan sebuah mantra pengorbanan dalam buku itu. Mantra itu menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan kutukan adalah dengan menyerahkan seluruh jiwa dan tubuhnya ke dunia arwah. Namun, ada satu baris yang membuat Amel bingung. Sang pengorbanan tidak akan benar-benar lenyap. Jiwa yang murni akan tetap hidup di antara kegelapan. Amel mempersiapkan dirinya untuk ritual terakhir. Ia membawa buku, lilin, dan pisau ke ruang tamu, tempat cermin itu dulu tergantung. Meskipun cerminnya telah hancur, ia tahu bahwa kekuatan Nyai Mira masih berpusat di ruangan itu. Ketika ritual dimulai, suara Nyai Mira menjadi semakin keras di kepalanya. Kamu pikir bisa melawanku? Kamu hanyalah alat bagi kekuatanku. Suara itu tertawa. Amel melanjutkan mantra. Meskipun tubuhnya mulai bergetar hebat, ia merasa tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan lagi. Tiba-tiba, Nyai Mira muncul dalam wujud bayangan hitam pekat melayang di depannya. Kamu tidak akan menang, Amel.
kata Nyai Mira. Dengan seluruh kekuatannya, Amel melanjutkan ritual. Ia mengoreskan pisau ke tangannya, membiarkan darahnya menetes ke lantai, sambil melafalkan mantra terakhir. Saat itu, bayangan Nyai Mirah berteriak, dan seluruh ruangan dipenuhi angin kencang. Ketika ritual selesai, bayangan Nyai Mirah lenyap. Amel terjatuh ke lantai, merasa kelelahan tetap lega. Ia berpikir bahwa semuanya telah selesai. Namun, saat ia bangkit, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bayangannya di lantai tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu terdiam, lalu tersenyum. "Terima kasih telah membebaskanku sepenuhnya," kata bayangan itu. Amel terkejut. Ia menyadari bahwa yang ia lenyapkan bukanlah Nyai Mirah, tetapi jiwa murninya sendiri. Nyai Mirah telah menggunakan ritual itu untuk menghilangkan bagian terakhir dari kebaikan dalam diri Amel, membuat tubuhnya sepenuhnya menjadi milik Nyai Mirah. Dalam cermin-cermin kecil di sekitar rumah, Amel melihat bayangannya berubah menjadi wajah Nyai Mirah, sementara dirinya yang asli kini terjebak sebagai roh tanpa tubuh. Nyai Mirah dalam tubuh Amel mulai menjalani hidup barunya. Ia keluar dari rumah itu, terlihat seperti Amel di mata penduduk desa. Tidak ada yang tahu bahwa jiwa Amel sebenarnya telah hilang, terjebak di dunia arwah yang ia ciptakan sendiri. Namun, di dalam rumah kecil itu, cermin-cermin kecil mulai berbisik lagi. Suara Amel terdengar samar, mencoba memperingatkan siapapun yang berani masuk ke rumah itu. Jangan pernah mempercayai bayanganmu. Rumah itu ternyata tidak pernah berakhir, hanya berganti bentuk. Dan mulai siklus itu, suatu hari akan dimulai kembali.